Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita jumpa lagi dengan saya Ahmad Muhtar. Kita akan mencoba membahas materi IPA tentang organ dan sistem organ. Khususnya nanti tentang sistem organ pada manusia dan tumbuhan. Baiklah, kita belajar IPA. Ada sebuah pertanyaan, ya. Apakah yang kalian sudah mengetahui apa itu organ? Baik, organ merupakan kumpulan jaringan dan membentuk organ yang kemudian melakukan beberapa fungsi tertentu. Sebagai contoh, lambung yang merupakan organ dari sistem pencernaan. Kemudian apakah itu sistem organ? Sistem organ merupakan beberapa organ yang bekerja sama melakukan fungsi yang secara kompleks. Jadi membentuk satu kesatuan secara struktural dan fungsional. Kita akan bahas tentang sistem organ pada manusia. Yang pertama adalah sistem rangka. Ya, ini penyusunnya adalah berupa tulang dan otot yang berfungsi untuk menyokong dan melindungi organ dalam. Seperti halnya misalkan rangka tengkorak ini akan melindungi bagian otak, atau bagian dada ini bisa melindungi jantung, paru-paru, dan sebagainya. Ya. Berikutnya adalah sistem otot. Di sini ada 3 jenis otot pada tubuh manusia, yaitu otot rangka, otot polos, ya, dan otot jantung. Ya, otot rangka terhubung dengan tulang, otot polos ada pada organ pencernaan, dan otot jantung ada di jantung tentunya. Ya. Kemudian adalah sistem peredaran darah. Organ penyusunnya adalah bisa jantung, arteri, vena, sel-sel darah, dan kapiler, di mana berfungsi untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh, melindungi tubuh seluruh melalui sel darah putih yang namanya fagosit, ya. Lalu yang berikutnya mempertahankan homeostatis, keseimbangan kondisi tubuh pada beberapa kondisi internal. Berikutnya adalah sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan kumpulan beberapa organ yang bekerja menerima makanan, kemudian memprosesnya menjadi energi, menyerap zat gizi dari makanan yang kemudian dialirkan ke darah, ya, menjadi darah. Sisanya dibuang apabila sudah tidak lagi berfungsi bagi tubuh, ya, tidak berguna, sehingga harus dibuang, ya. Sistem pencernaan mulai dari rongga mulut, faring, laring, lambung, usus besar, dan anus. Ya. Tambahannya adalah mulai dari gigi, lidah, kelenjar ludah, hati, kantong empedu, dan pankreas. Ini pendukung dari sistem pencernaan. Berikutnya sistem saraf, ya, yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengirimkan, dan memproses informasi dalam otak dan saraf. Terbagi menjadi 2, ada saraf pusat dan saraf tepi. Nah, organnya adalah mulai dari otak, serabut saraf, simpul saraf, medula spinalis, ya, dan medula oblongata. Nanti, ya, ini dia nih secara gambar yang berfungsi menerima dan merespon rangsangan dari lingkungan. Sistem pernapasan, ya.
berfungsi untuk menyediakan oksigen ke seluruh tubuh, mengeluarkan karbon dioksida, serta produk limbah lain yang bisa mematikan jika dibiarkan menumpuk. Ya. Ada 3 bagian utama: saluran nafas, paru-paru, dan otot respirasi. Yang kita kenal adalah bagian-bagiannya mulai dari rongga hidung, ya, mulut, faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Fungsi utamanya adalah melakukan pertukaran oksigen ke dalam tubuh dan karbon dioksida keluar dari tubuh. Nanti sini ada alveolus ya, tempat pertukaran oksigen karbon dioksida secara difusi. Sistem imunitas, nah ini juga untuk sebagai sistem imun mempertahankan tubuh dari serangan bakteri, virus, dan patogen yang lainnya yang mungkin berbahaya bagi tubuh. Adapun organnya adalah kelenjar getah bening, limpa, sumsum tulang, dan limfosit, timus, dan leukosit. Sistem ekskresi, ya ini ada mulai dari kulit, ginjal, hati, paru-paru, yang semuanya berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa yang sudah tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh. Fungsinya adalah kalau seperti ginjal menyaring darah, untuk membuang limbah dan urin, hati mengeluarkan empedu, kulit mengeluarkan keringat, dan paru-paru mengeluarkan uap air dan karbon dioksida. Sistem reproduksi, ya, di sini berperan dalam proses perkembangbiakan. Untuk pria ada penis dan testis yang menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Untuk wanita ada vagina, rahim, ovarium, dan sel telur, ya, ovum, ya. Sistem indera bagi menjadi 5, ada mata, telinga, lidah, kulit, dan hidung. Ya, berfungsi sebagai penerima rangsangan dari lingkungan sekitar. Ya. Bagaimana sistem organ pada tumbuhan? Nah, ini dia. Sistem organ tumbuhan dibagi kurang lebih ada 6, sistem pernapasan, pengangkut, sistem penguapan, sistem gerak, sistem reproduksi, dan fotosintesis. Adapun organnya, untuk sistem pernapasan ada daun, stomata, batang, lentisel, dan akar. Pengangkut ada di semua organ, daun, batang, dan akar pada tumbuhan. Dalamnya ada xilem dan floem. Sistem penguapan terjadi pada daun dengan stomata. Sistem geraknya akar, batang, daun juga memiliki sistem gerak. Ya. Sistem reproduksi ada rizoma, stolon, umbi, lapis, tunas, umbi, batang, dan daun. Terakhir fotosintesis. Ya, organnya adalah daun. Nah, ini akar, gambar akar. Ya. Di mana akar merupakan organ tumbuhan yang melekat pada tumbuhan, yang ada pada tanah. Juga berfungsi untuk menahan tumbuhan untuk berdiri tegak, menyerap habis kan? Habis. Tuh, makanya kenapa pakai Tin Master? Ngoper. Tapi keset itu. Nggak tahu. Akar, ya. Akar adalah organ tumbuhan yang melekat pada tumbuhan pada tanah, ya, yang bisa juga untuk menahan tumbuhan untuk berdiri tegak. Fungsinya adalah akar untuk menyerap air dan mineral dari tanah yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Ujung akar tersusun jaringan meristem, ya. Awalnya kalau paling terluarnya adalah epidermis, ya. Ada meristemnya untuk memperluas daerah pencarian air, untuk bertambah panjang. Ada juga tersusun atas selain jaringan meristem ada rambut akar. Rambut akar lebih halus ini ada jaringan epidermis, ada korteks, ada silinder pusat. Karena di dalamnya nanti ada xilem dan floem. Ya, xilem dan floem. Nah, untuk batang
pada tumbuhan, ya, sebagai organ yang menopang daun dan bunga, juga sebagai tempat berkembangnya organ-organ generatif yang berfungsi sebagai perkembangbiakan tumbuhan. Jadi tetap hampir sama dengan akar, ada epidermis, korteks, stele, ya, ada jaringan pengangkut. Untuk yang sudah batang yang sudah tua juga ada jaringan dewasa. Daun, nah ini sebagai tempat pembuatan makanan, untuk prosesnya namanya fotosintesis karena dia memiliki klorofil, ya, klorofil. Ada juga stomata yang memungkinkan terjadinya pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida serta peristiwa transpirasi air. Ada jaringan epidermis, ya, ada mesofil, ada xilem dan floem. Adapun mesofil terbagi menjadi ada jaringan palisade, jaringan spon. Adapun kloroplasnya, ini kloroplas, ya, sebagai plastid yang mengandung klorofil untuk fotosintesis. Bunga merupakan organ perkembangbiakan tumbuhan yang terbentuk dari tunas, ya, juga sebagai alat reproduksi berupa benang sari dan putik, ya. Dalamnya juga ada parenkim mesofil, juga ada epidermis. Untuk kepala sari dari alat kelamin jantan ada lapisan dinding yang berlapis-lapis. Ya, terakhir adalah tentang biji pada tumbuhan sebagai organ perkembangbiakan dan bisa juga sebagai embrio dari tumbuhan. Jika sudah matang akan membentuk tunas dan kemudian tumbuh, ya, menjadi tanaman muda. Dan terakhir bisa jadi dewasa. Biji juga sebagai tempat menyimpan cadangan makanan seperti pada kacang hijau dan kedelai. Ya, terima kasih. Itulah penjelasan tentang organ dan sistem organ. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.